Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang saya muliakan, ya rahmakumullah. Pada kesempatan ini, dalam penyampaian ceramah ini berjudul Menggapai Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang mulia, Lailatul Qadar itu kita telah maklum bersama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar diturunkan pada setiap tahun menurut keyakinan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dengan ayat yang menyatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat itu malaikat turun dari langit dan juga Jibril ikut turun di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka untuk menyampaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejahteralah dia Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang mulia, ya rahamukumullah, sesuai dengan judul yang akan kita bahas adalah menggapai Lailatul Qadar. Berarti berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkannya, berusaha untuk mencapainya, dan berusaha untuk bisa kita tercatat sebagai hamba Allah yang mendapatkan kesempatan datangnya Lailatul Qadar, tepat pula kita sedang dalam melaksanakan ibadah, beramal, baik berzikir, baca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena Lailatul Qadar secara umum benar-benar dia sangat tersembunyi. Lailatul Qadar itu tersembunyi dari kita. Waktunya tidak dipastikan untuk kita. Dengan pengertian Lailatul Qadar itu betul-betul tersembunyi dari pengetahuan kita. Kaum muslimin yang terhormat, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan penjelasan bahwa kedatangan Lailatul Qadar itu disembunyikan dari umat manusia, dan untuk pendapat tentang itu sampai ada 45 pendapat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat yang terkuat atau yang paling rajih adalah pada malam 10 dari bulan akhir Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Riwayat Imam Al-Bukhari. Cari kamulah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada umumnya ulama-ulama memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar tidak pasti buat kita kehadirannya. Tapi Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu disembunyikan, maknanya adalah supaya kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah, berusaha sekuat tenaga melaksanakan amal pada malam-malam Ramadan untuk dicatatkan kita sebagai orang Islam yang bisa mendapatkan keberkatan Lailatul Qadar. Namun demikian, di antara banyak pendapat para ulama, ada dikabarkan bahwa Imam Asy-Syafi'i, menurut beliau, lazimnya Lailatul Qadar itu akan bisa dijumpai pada malam 21 atau malam 23. Berbeda juga dengan ulama yang lain. Mu'tamad, jumhur ulama mereka berpendapat bahwa malam Qadar itu biasanya akan turun pada malam 27 Ramadan. Dengan pengertian bahwa diutamakan untuk menunggu malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Berarti berusahalah kita untuk menjaga kehadiran Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25, 27, 29 dan malam yang terakhir. Kaum muslimin yang mulia yarhamukumullah. Berbeda dengan Imam Al-Ghazali, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257, beliau ada memberikan penjelasan, ada kaidah yang beliau yakin untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu diturunkan pada saat seperti itu sesuai dengan kaidah yang sudah dia rumuskan. Beliau mengatakan, fa in kana awwaluhu yaumal ahad au yaumal arbi'a fahiya Lailatul Tis'in wa Ishrin. Apabila awal Ramadan puasa kita jatuh pada hari Ahad atau hari Arbi'ah atau hari Rabu, maka biasanya Lailatul Qadar itu akan datang pada malam 29. Beliau melanjutkan, kalau hari puasa kita diawali dengan hari Isnin, maka akan didapati Lailatul Qadar itu hari malam 21. Dan bila hari Selasa dan Jumat awal puasa kita, maka dia akan terjadi pada malam 27. Dan apabila hari Sabtu, maka dia akan turun pada malam 23. Berarti pada tahun ini, manalah yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala puasa kita tahun ini, khususnya kita di Indonesia, ada yang berpuasa pada hari Rabu. Kalau Rabu yang sebenarnya di sisi Allah, maka insya Allah akan jatuh Lailatul Qadar pada malam 29. Tapi kalau yang sesungguhnya di sisi Allah puasa kita berawal hari Kamis, maka insya Allah akan turun Lailatul Qadar malam 25. Maka sebagai umat Islam Indonesia, kita cobalah untuk bersungguh-sungguh
menunggu malam Lailatul Qadar itu minimal kesungguhan yang sangat lebih difokuskan pada malam 25 atau malam 29. Itulah merupakan usaha kita, karena Nabi memberikan ketegasan bahawa tunggulah kehadiran malam Qadar atau Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Di lain hadis Nabi mengatakan, kalau memang lemah atau kesulitan untuk menunggu lebih fokus, maka tunggulah pada malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Kaum muslimin yang terhormat, dalam Darul Ifta Al-Misriyah ada juga penjelasan kenapalah Lailatul Qadar itu disembunyikan dari pengetahuan umat manusia. Darul Ifta Mesir ada memberikan penjelasan. Yang pertama, maksud tujuan untuk disembunyikan Lailatul Qadar adalah untuk merangsang dan mendorong umat Islam untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah pada malam-malam Ramadan itu. Wal istizadatu min amalil khair, dan juga berusaha untuk sekuat tenaga menambah semangat untuk melaksanakan ibadah kebaikan pada malam Ramadan. Baik dia melaksanakan solat, memperbanyak istighfar, dan juga membaca Al-Quranul Karim, dan juga bersungguh-sungguh berdoa dengan menuntut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungannya, kata Darul Ifta Mesir, karena sesungguhnya asal kita mau, pada malam Ramadan itu banyak diterima kebaikan-kebaikan dari umat hamba Allah yang pada malam-malam di luar Ramadan tidak diterima. Tapi pada malam Ramadan, asal bersungguh dan ikhlas, maka amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu juga menjadi catatan buat kita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru shadda miqdarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah." Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila telah hadir 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menguatkan ikat pinggang kainnya dan menghidupkan malam itu penuh, dan juga membangunkan keluarganya untuk bersama menunggu Lailatul Qadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih ditingkatkan pada 10 akhir Ramadan, yang kesungguhan itu tidak didapati pada malam sebelumnya. Demikianlah kaum muslimin yang mulia, semoga dengan semangat ingin mendapat rahmat dari Allah serta untuk mendapatkan nikmat besar Lailatul Qadar bisa kita peroleh, marilah kita menambah kekuatan amal, melaksanakan ibadah qiyamul lail, mendarus Al-Quran, berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya dalam akhir bulan Ramadan. InsyaAllah pada nanti malam kita akan masuk pada nisfus tsani dari Ramadan, berarti kurang lebih separuh lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Sebelum berpisah, tanamlah tekad yang kuat untuk berusaha harus bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberi izin untuk kita agar dapat termasuk hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang selalu dicita-citakan oleh umat Islam. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.